welcome to film kita. Kita yang review Suka kita. Oke, sama kita guys. apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bahas salah satu film yang masih tayang di SSI. Bahkan Iya. sampai hari ini. Iya, bahkan hari ini juga ya. Dan lumayan hari ini viral, tapi bukan karena filmnya, karena kasusnya. Betul. Ayo lagi masih. Padahal kasusnya udah 8 tahun silam ya. Iya. Kita mau bahas film berjudul Vina. Sebelum 7 hari. Kenapa nggak Vina sebelum seminggu? 7 hari. Iya sih, boleh. Buat teman-teman yang udah nonton atau yang belum, ya boleh dengerin review kita ya. Ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat film ini mungkin ya ini mirip-mirip, kalau gue bayangin tuh kayak mirip-mirip KKN ya. Ada ceritanya yang di Twitter yang viral, akhirnya mereka buat film, jadi orang pengen nonton gitu. Iya, pokoknya sesuatu hal yang viral, habis itu dijadi film. Iya. Nah, itu mungkin juga menjadi acuan mungkin yang kayak penasaran seviral apa sih si Vina ini akhirnya diangkat jadi film. Dan mereka yang nonton ini hampir rata-rata karena setelah viral ya, setelah viral kasusnya gitu kan, makin banyak di sosial media, akhirnya mereka mencoba buat nyari tahu gitu ya. Atau jangan-jangan mereka belum tahu kasusnya. Ya, bisa Nah, jadi. juga mungkin yang belum tahu ya, kayak waktu itu masih umur 10 tahun gitu kan. Tiba-tiba 8 tahun ini kayak udah umur 18 tahun. Udah nonton ya. Jadi kayak, ih gimana sih nih kasusnya dulu gitu. Akhirnya mereka boleh nonton gitu kan. Iya, jujur aku juga agak kaget sih karena waktu itu cerita tentang Vina ini itu yang Vina kesurupannya ya. Itu FYP di TikTok akhir tahun 2023. Nah, kaget ketika ternyata ada trailer tentang Vina yang muncul di sekitar bulan Mei ya kemarin ya. Iya. Di bulan Mei 2024. Oh, ternyata diadaptasi jadi film gitu. Nah, makanya waktu muncul, oh ini yang kemarin viral di TikTok. Ya. Makanya setelah itu juga, setelah film ini tayang, banyak sekali pembahasan-pembahasan di TikTok. Dan juga kasusnya yang memang sudah lama ini, dia kembali menguap di-up ke lagi ya. permukaan gitu. Iya, betul. Dan kabarnya si film Vina ini udah sampai menembus angka 5 juta. Oh. Nonton ya. Nggak tahu nih yang nonton itu karena memang pengen tahu ceritanya seperti apa, karena si viral tadi kan. Betul. Gitu kan. Atau yang emang cuman pengen dia Iseng ya. Iseng Ya, gitu. sama kayak kan kalau film KKN kan sampai besar, tapi juga dikritisi juga kan. Iya, Karena betul. orang penasaran juga kan. Karena ini jujur nih film antara film horor dibuat horor atau memang film thriller atau film apa ya namanya ya, film yang memang dibuat kejadian nyata gitu. Ini jadi pertanyaan besar sih sebenarnya gitu. Gue bingung juga tiba-tiba pas gue tahu di berita juga bahkan 3 orang itu kan belum kan. Iya. Ya. Dari Pelakunya. 10 pelaku ya. Tapi pertanyaannya tuh Tinggal adalah lagi. kenapa tiba-tiba ada yang kayak hantu di film ini gitu. Ini jujur nih gue nggak paham sih maksudnya sama sutradaranya gitu. Sutradaranya itu kayak maksain karena ini membuat film ini jadi film horor dan ya biar jadi menarik gitu. Ya mungkin ini juga sebenarnya dijadiin film itu membantu untuk mengungkap kembali kasusnya gitu kan. Kasus yang memang mungkin bisa kita anggap juga sebagai kasus beku ya, karena memang 3 orang ini sampai sekarang pun belum tertangkap gitu. Tapi dengan adanya ini muncul lagi ke permukaan, maka makin banyak orang yang berbicara tentang kasus ini. Nah, jadinya kan mau nggak mau nih polisi secara terpaksa tuh harus benar-benar menemukan kan. Dan sekarang disorotin ya sekarang polisi. Jadi memang disorotin banget. Nah, sayangnya mungkin ya, kenapa gitu ya harus membawa label film horor? Iya. Mungkin karena memang awalnya muncul FYP di TikTok itu adalah karena berbau ada horornya ya. Mungkin itu yang jadi alasan kenapa di company ini memutuskan mungkin untuk membuat ini menjadi film horor. Mungkin gitu. ada satu kejadian yang dibuat hororin karena ada apa ya, kerasukan Si Linda ya. Itu. Iya. Linda. Si Temannya kerasukan sehingga dia mengungkapkan semua Yang dirasakan ceritanya, sama- betul. Ya sebenarnya bukan horor karena kan maksudnya ini cuman kayak bekas rekaman itu aja kan. Jadi ya jadi kayak pencetus akhirnya kayaknya bisa jadi horor, padahal mungkin bisa jadi komedi. Iya, tapi kan kalau Ya, sebenarnya pengambilan tema horor sih gue setuju aja gitu. Cuma permasalahannya banyak adegan yang sebetulnya di luar dari cerita gitu. Iya. Yang itu yang ngebuat kayak maksain gitu ya sih. yang tiba-tiba itu disantui gitu ya itu. Si Egy kan, Ya Egy saya ketemu, padahal belum ketemu gitu. Lu dihantuin apa enggak sama si Vina gitu kan? padahal polisi lagi cari dia nggak dapat kan gitu. Jadi Iya. ini benar-benar
Iya harusnya Mm-mm. walaupun mereka disclaimer ya, kalau misalnya ini agak di apa? Didramatisir untuk kebutuhan cerita. Nggak sampai segitunya dong harusnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau bandingin sama film lain, misalnya kayak kemarin tuh kan ada tuh yang viral juga film apa? Yang si Mirna, ya kan? Dia juga kayak kasus Iya, yang iya. viral, Oh, habis iya, itu iya. itu dokumenter, Dibuat dokumenter. dan itu memang maksudnya Selesai gitu. ya maksudnya itu bagus tuh loh gitu loh. Keren, Maksudnya keren gitu loh. Kita yang nonton dan mungkin ada beberapa yang nggak sebanyak yang si Vina ini kan. Cuman kayak bagus jadinya Iya. benar-benar related banget. Nah, ini kayak bingung gitu. Jadi loh. kayak yang Ini disampaikannya itu fakta gitu kan ya. Iya, betul. Nah, Tapi satu sisi juga di judgingnya hukum Indonesianya kan, jadi Iya. ke situ baru sisinya film sama ya yang lain-lainnya merebet kemana-mana gitu. satu sisi mungkin ya kasus ini diangkat lagi dan akhirnya mungkin pencariannya di Dulu sisi positif ya. Bahkan ketika sudah viral dan polisi langsung nemuin satu orang. Iya. Itu kok cepet banget gitu. Kemarin tuh kemana aja gitu. Ya, berarti ada yang komen solusi untuk Penyelesaian agar masalah yang salah adalah viral gitu. Iya, iya. Sekarang dikit-dikit angkat Iya. handphone, ya upload Iya. kayak. Tadi kita udah bahas tentang ininya ya, tentang review kita gitu. Tapi menurut lu apa adegan yang paling yang paling lu inget ya di film ini? Jujur sih, ini kan memang sebenarnya positif sih ya, karena mengangkat membantu kasusnya itu berjalan lagi gitu ya, dan efeknya seperti itu ya. Walaupun dirinya nggak tahu seperti apa ya. Iya betul, kita nggak tahu, kita cuma bisa ngeliat dari ya kabar-kabar terbaru gitu kan, yang berseliweran di TikTok dan lain-lain gitu. Terkhusus ya TikTok yang memang kabarnya cepat banget beredar gitu kan ya. Nah tapi kalau kita menganggap ini sebagai sebuah film horor gitu ya, apa ya yang bisa direview dari film ini? Ya, gua tuh bingung tiba-tiba ada jump scare-nya. Akhirnya mereka jualan jump scare kan. Iya. Yang ketika si Egy dikejar gitu yang Supaya ada horor-horornya gitu ya. Iya, itu. Dikasih jam Itu scare dramatisirnya kayak di situ deh. Iya, tapi justru aku malah Oh, kasihan berarti sama sebagian besar banget. almarhum Vinanya, gitu nggak sih? Banyak. Iya, justru maksudnya ya tadi positifnya udah kita kasih tahu lah ya, ini dijadiin film jadi seperti apa efeknya gitu. Tapi justru yang diceritakan di dalam film tuh kayak ngebuat aku kasihan aja sama almarhumah Vinanya gitu. Dan mungkin yang gua Iya. adalah gimana posisi keluarga. Iya, karena kan sempat kata Kak Iqbal, keluarganya tuh sempat juga untuk menolak ini ya. Iya, mungkin ada isunya yang kayak Iya. keluarganya juga sempat kayak Bahkan katanya ketika lagi proses pembuatan itu juga ada orang datengin mereka kan. Iya, sebelum tayang itu mereka sempat nggak diperbolehkan karena dari kasus keluarganya gitu. Karena kalau kita nonton filmnya itu terlihat bahwa seberapa proses itu kan ya mungkin itu Adegan-adegan yang kekerasannya banyak berlebihan banget. Nah, kayak jadi mungkin orang tuanya ngerasa ada yang kayak kok kayak disiksa banget gitu dan loh. kok terlalu berlebihannya besar gitu. Iya. Nah kalau di dalam kasusnya itu sebenarnya kan dia nggak yang difokuskan itu adalah pas proses, bukan udah dipukul-pukul dia anjurin habis itu dipukul, kayak nggak masuk akal sih jujur. Gue nggak masuk akal sih kalaunya. Tapi sebenarnya kalau untuk itu sih ya mungkin itu bisa jadi kekurangan film ya. Menurut aku tuh ya sosok almarhumah Vinanya justru yang menurut aku di sini malah dijadiin sosok hantu gitu. Padahal kan dia di sini sebagai korban ya jatuhnya ya. Tapi karena dikemas menjadi bentuk horor, maka dia menjadi pemeran utama yang memang tragis, terus juga jadi sosok horornya di situ. Jadi kayak pemeran utama hantu gitu di situ. Seakan-akan seperti itu ya. Kalau gue jadi sutradaranya, gue lebih senang memfokuskan sama siapa tuh yang wartawan ya. Iya. Yang mengungkapkan kasus. Tapi kalau seandainya fokus ke dia, mungkin cast-nya bukan lagi jadi horor, atau Iya. lebih ke dokumenter. Nah itu, makanya itu kan jauh lebih menarik kan. Iya, makanya kan Gitu. pertanyaannya banyak. Dia Ya, mencari kenapa ini fakta, harus dibuat dan dibawa sebagai film horor gitu? Ya mungkin di company tuh terlalu melihat pasaran yang memang banyak orang suka nonton film horor Ya, kali betul. ya. Iya. Nah, Ya Lalu pas mungkin kita seperti juga itu banyak review film horor ya. Iya. Tapi mereka walaupun kita kritik sebesar banyak sekeras ini gitu dan beberapa reviewers juga
mengkritik keras ini gitu, mereka tetap ketawa karena 5 juta yang nonton. Iya. Kita Karena iya berhasil juga. Iya, tapi kalau kalian tanya quality gimana kalau about quality? Iya, udahlah. Langsung aja sebagai ke lainnya kali ya. Iya, kalian bisa tahu kok kualitinya dari cara kita merating sebuah film horor ya. Bukan kisahnya yang kita rating, tapi film horornya nih. Padahal gue jujur salah satu yang gue suka itu adalah ini, salah satu ibunya pemeran Ibu Vina itu, si Lydia Kandou itu kan emang bagus banget ya. Benar banget itu. Sisanya tidak gitu. Sisanya aduh nggak banget sih sebenarnya gitu. Agak kurang sih. Terus yang waktu kita lagi nonton terus kayak Kak Ayu selalu bilang, Lindanya kayaknya agak kurang deh. Dia maksudnya pemerannya juga yang selain Berasa pelengah-pelengah nggak sih? iya, selain yang apa? Selain yang memang udah senior gitu ya. Mereka yang baru di situ tuh ya kurang ngalir aja gitu Ya, sama ya. filmnya gitu. perannya jadi yang menolong sih kayaknya ya karena senior terus Ya sebenarnya ada beberapa scene yang memang Vinanya juga bagus kan. Iya Waktu sih, apalagi iya. scene Masih. serupannya Oh iya. gitu. iya. Maksudnya untuk masuk ke perannya mungkin dari adegan sedihnya dan segalanya mungkin itu udah dapat, cuman Mm-mm. itu berlebih-lebihannya, terus kita juga yang kenapa Kayak harus jump scare-nya horor, enggak jump banget scare-nya. kan? Pokoknya adegan yang paling gue mempertanyakan tuh pokoknya pas di Egi aja. Iya. Tuh, Iya. Yang sama setan gitu ya. Iya, semuanya tuh adegan Egi. kayak apa Kenapa sih? dia dihantuin? Terbang gitu ya. Iya, itu adegan yang bagus, menurut aku cukup bagus sih. Iya, yang tapi di situ. gue sedang mencoba kalau gue jadi keluarga kayak nggak gitu. Iya, nggak sampai segitu. Iya. Ya itu kebutuhan Kebetulan film lah Soalnya ya. Kebetulan untuk angkat rating. Iya. Kan memang tujuan ke film Kan mendramatisir ya. Iya benar. tapi dengan cara yang berbeda-beda. Betul, setuju. Ups. Dan akhirnya kita Jadi mendingan langsung stop aja. menuju ke skor aja deh gitu. Yap. Deh, gitu. Yap. Lah. Mm-mm. Oke, kalau gue langsung aja ya, karena gue masih positifnya adalah gara-gara film ini akhirnya diangkat kembali gitu. Kasusnya ya. Kasusnya itu doang sih. semoga bisa selesai sih. Keluar Iya. DPO-nya Iya, kan bagus namanya. sih. Gue kasih 2 Ya, baru mau bilang lagi 2 dari 10. Iya, Ya. setuju. sama lagi sama kayak Kak Ibnu 2/10. Gue bukan takut karena horornya, setannya, tapi traumanya kayak full itu Cakep. lebih banyak kekerasan aja kepada perempuan lagi kan, dari Iya. laki-laki ke perempuan itu trauma sih. Kayak Pelindung perempuan ya, laki-laki harusnya pelindung perempuan bukan menyakiti. gue sumpah gitu. gue pas nonton itu Sumpah kok itu. ini cowok goblok banget sih. Kesel banget gue Kenapa nonton. lawannya perempuan? Iya gitu. Tidak seimbang. Disiksa kayak aduh udah kayak PKI men nisa-nisa gitu. Uh. Oke, yang lain? Kalau gua ngasih rating ya 3/10 lah. Kayak bad banget. Kayak nggak tega gitu yang si 2. Iya. Ya udahlah kalau emang kebutuhan nonton dan pengen tahu Iya. Kasusnya. ceritanya seperti apa. Pengen Tapi jalan-jalan kalau gitu ya. kalian mau tahu kasusnya, mending jangan nonton film ini sih. Iya, Ya cari aja karena- data-data iya. di luar berita kasusnya ya. tuh bener-bener beda gitu. Iya, karena ini drama visualisasi sih aja. sebenarnya, drama Gitu. dengan alur dengan apa namanya, dengan case yang udah ambil case-nya Iya. doang, intinya doang Tapi gitu. gara-gara ini Cirebon jadi rame men. Iya, benar. Iya. Ya, pasti lah. Ih, Pasti jujur. Oke, rating aku ya. Jadi Rating Vina aku. Cirebon ya. Iya. Ya, Oke, secara quality film aku kasih nilai 3 sih. Gitu aja ya. Dengan efek plus positif kasusnya aja. Oke? Kalau make up-nya bagus dah gitu. Ya, udah Kayak gitu. Jadi dua orang, tiga orang. Gimana kalau 2,5 aja? Ya udah. Ambil 3 tengah. orang. Ya. Ya jadi intinya adalah itu review dari kita, tapi Mm-mm. apapun ya buat filmnya ini adalah review dari kita. Betul. Ya. Tapi tetap aja yang nonton banyak ya. Tapi memang semoga ini juga ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Gitu. Dan kita berharap
The Company dan sutradara lainnya bisa lebih up lagi, lebih bagus lagi buat ngecek film, biar horor-horornya lebih berkualitas gitu. Iya. Karena sebenarnya jujur positif ya ketika dia mencoba ngangkat, tapi dia nyari posisi dan nyari temanya tuh yang kurang aja. Agak sih sebenarnya. kurang setuju. penempatannya yang kurang tepat gitu ya. Ya teman-teman, kalau misalnya ada rekomendasi film juga yang mungkin teman-teman kayak kita wajib untuk nge-review juga boleh langsung aja di komen. Jangan lupa like semua Video-video kita. Udah Jangan banyak. lupa Like, Comment and subscribe. Bye.